Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Munafik gitu ya, orang-orang munafik, orang-orang yang wajahnya penuh topeng, lebih dari 7 topeng. Oke, Dul, gimana artinya tak mau lagi tuh? Tak mau lagi, Iya, itu single yang mau gila. Tak mau gila itu maksudnya menceritakan tentang apa, dan itu jadi single terbaru. Gimana sih ceritakan? Ya tak mau gila sih sebenarnya liriknya kalau dilihat secara sepintas gitu ya, emang soal cinta, tapi sebenarnya kalau ditafsir lebih dalam itu soal lagu persembahan saya kepada orang-orang munafik gitu ya, orang-orang munafik, orang-orang yang wajahnya penuh topeng, lebih dari 7 topeng, yang katanya saling terbuka tapi nyatanya saling curiga. Oh iya, jadi ya soal itu, soal saya akhir-akhir ini lihat banyak banget orang-orang fake, orang-orang palsu berkeliaran di pinggir jalan, di kehidupan, di sosial, di percintaan. Ini lagu ini saya persembahkan untuk mereka aja gitu. Artinya itu menjadi fenomena di akhir-akhir ini. Dulu melihat menciptakan lagu untuk orang munafik itu, melihat fenomena sekarang seperti itu gitu atau gimana? Ya entah saya yang merasa seperti itu, tapi saya memang merasa seperti itu ya. Sulit sekali di era sekarang mencari teman yang tulus gitu, mencari sahabat yang tulus, support system yang tulus. Sulit sekali juga apalagi dalam dunia entertain juga mencari sahabat yang tulus. Dalam dunia apapun lah,
sulit sekali gitu dalam kehidupan ini mencari teman yang sahabat yang tulus lah. Ada pengalaman pribadi dulu, sorry dulu. Enggak sih, ya pastinya ada ya, cuma saya nggak mau cerita, tapi saya merespon fenomena yang saya lihat aja gitu, yang misalkan saya kenal orangnya aslinya seperti itu tapi di brandingnya seperti itu gitu. Yang brandingnya nggak sesuai sama aslinya gitu, itu menurutku wajar, tapi saya agak apa ya, saya hanya bisa menuangkan keresahan itu melalui lagu aja gitu. Dulu itu cukup berat dulu ya, maksudnya dengan lirik yang seperti gitu, dan masih ada sentuhan-sentuhan mungkin apa filsafat kah atau apa? Hah? Masih ada sentuhan-sentuhan ilmu filsafat gitu atau apa nggak sih di sentuhan di lirik lagu itu? Ya pastinya ya. Jadi cinta kan banyak ininya ya, banyak versinya gitu. Ada cinta sosial, cinta keluarga, cinta persahabatan. Bahkan kalau di tasawuf ada cinta ilahiyah gitu. Ya ada lirik katanya saling terbuka tapi nyatanya saling curiga, itu kan silakan ditafsir sendiri gitu. Ntar kalau saya jelasin malah misteriusnya hilang gitu, dan seakan menggurui juga gitu kan. Oke. Di tahun 2024 penghujung tahun makin produktif dulu. Alhamdulillah, amin. Makin banyak show gitu tampil. Ini gimana dulu? Ini memang ini 2024 jadi planning lu untuk nge-brand Dul Jailani ini dengan sendirinya gitu. Wah, aku tuh gak pernah mikirin soal branding ya gitu. Jadi ya mungkin itu kelemahanku di era digital sekarang gitu. Bagi aku soalnya branding yang sesungguhnya menjadi diri sendiri gitu. Itu karena aku nggak mau nipu orang-orang gitu. Aku nggak mau nipu orang-orang gitu. Ya inilah aku gitu. Maka dari itu ya apa yang tercermin di musikku ya itulah aku gitu. Apa yang tercermin di Instagram, dari pribadi ya tentunya ya itulah aku gitu. Nggak mau jadi orang yang menipu netizen lah gitu. Dul, 2024 menjadi suka dukanya buat seorang Dul Jailani itu lebih banyak sukanya atau dukanya gitu? Bagi saya suka menduka itu satu paket soalnya gitu ya. Kita nggak akan bisa apa ya, kita nggak bisa bahagia kalau kita nggak berduka gitu. Jadi bagi saya itu semacam yin yang atau polaritas saja sih, hukum polaritas gitu ya. Dukanya ya dijalanin, sukanya dijalanin juga gitu. Ya bersyukurlah masih bisa ngerasain duka sama suka. Banyak loh orang-orang yang udah nggak bisa ngerasain apapun sebelum menjalik gitu. Dul, udah sukses di karir musik. Amin. Mungkin udah makin produktif. Amin. Dan ini netizen, balik lagi ke netizen tadi dulu, lo bisa menjadi salah satu inspiring anak-anak muda, terutama Amin. berpacaran dengan hal yang positif, banyak memberikan saling tukar pikiran dalam hal positif, saling mendukung satu sama lain karir gitu. Lalu sendiri melihatnya penilaianmu untuk dari netizen itu seperti apa? Aku sebenarnya tuh lihat komen-komen netizen, karena menurutku kecuali soal karya ya. Kalau karya itu kan hal yang sakral antara pencipta lagu dan pendengarnya, penikmat. Saya juga butuh kritikan, saya juga butuh dorongan dari hubungan yang sakral antara pencipta dan penikmat gitu ya. Kalau soal netizen ya, siapa sih yang nggak dibully? Semua orang dibully bro gitu. Tapi itulah hidup men, itulah hidup gitu loh. Semakin tinggi semakin kencang anginnya gitu. Tapi jarang sih aku lihat-lihat, bahkan aku aja jarang gitu main medsos. Mendingan aku baca buku gitu. Mendingan aku latihan baca buku daripada baca komentar. Kecuali soal karya. Kadang kalau karya kan hubungan yang sakral kan antara penikmat dan pencipta lagunya. Netizen sendiri nggak terlalu penting juga gitu dulu, maksudnya dulu ya, karena melihat mungkin bukan nggak penting, netizen penting, cuma bagi aku yang lebih penting adalah baca buku dan latihan gitu daripada merespon. Itu aku terinspirasi dari filmnya David Beckham, dokumenternya waktu David Beckham lagi depresi soal dia dibully satu Inggris, terus
Sir Alex Ferguson nemuin David Beckham lagi baca koran kan. Soal zaman dulu kan belum medsos ya, lagi baca koran. David Beckham lagi stres soal komentar-komentar di Inggris karena dia